Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Siti Fadila Supari, menyebut varian Omikron terlalu dibesar-besarkan dan hanya membuat masyarakat ketakutan. Pernyataan Siti Fadila disampaikan di kanal YouTube Realita TV. Video tersebut telah tayang 2 pekan lalu. Menurut dia, Omikron mutasi dari sedikit protein. Hanya saja, strainnya tetap yang lama. Yang berubah sifatnya adalah yang ada di ujung protein itu. Siti mengatakan, jika virus mudah menyebar, maka dampak yang ditimbulkan akan semakin ringan. Sifat virus memang begitu, kalau cepat menular seperti flu keganasannya rendah, tetapi kalau semakin ganas, dia semakin sulit untuk menular, demikian kata Siti dalam keterangannya. Lantas, apa kata pakar soal pendapat mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah yang menyebut Omikron tidak berbahaya? Dosen program Magister Biomedik di Universitas Yarsi Ahmad Rusdan Handoyo Utomo angkat bicara mengenai pernyataan Siti tersebut. Kita harus mendefinisikan dulu berbahaya maknanya apa, pada siapa, dan bagaimana mekanismenya. Faktanya, memang Omikron ini menularnya cepat. Kalau kita bilang berbahaya, ini kita berbicara berbahaya terhadap orang yang seperti apa, karena virus Omikron ini kan masih virus corona yang sama, kata Ahmad saat dihubungi Kompas.com Senin 20 Desember 2021. Menurut dia, karena varian Omikron berasal dari virus yang sama, artinya resiko atau dampak jangka panjang akibat infeksi virus pun cenderung sama. Kata tidak berbahaya ini hati-hati ya, karena komunikasi publik perlu detail. Jangan sampai justru membuat orang akhirnya abai protokol kesehatan. Itu yang harus kita waspadai. Lebih lanjut, menanggapi pernyataan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila, Ahmad berkata bahwa masyarakat harus tetap waspada terhadap lonjakan kasus COVID-19, termasuk akibat varian Omikron. Di sisi lain, dia mengungkapkan sejauh ini belum ada data yang menunjukkan bahwa varian Omikron lebih ringan dibandingkan varian virus corona sebelumnya. Kita harus tahu juga bahwa kita sekarang hidup di era vaksinasi, di mana cukup banyak kota-kota besar yang warganya sudah divaksinasi. Akan tetapi, cakupannya kan belum 100%. Masih ada sebagian warga yang belum mendapatkan vaksin. Ahli biologi molekuler ini juga menambahkan, meski laju vaksinasi COVID-19 di negara-negara maju cenderung tinggi, tetapi lonjakan kasus COVID varian Omikron tetap terjadi, terutama pada mereka yang tidak mau divaksin atau yang belum mendapatkan vaksinasi dan tidak taat protokol kesehatan. Sedangkan orang yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap dan tetap menjaga protokol kesehatan masih memiliki resiko terpapar varian virus baru yang relatif lebih kecil. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah mengungkapkan bahwa mutasi varian Omikron dari sedikit protein, sehingga menurutnya yang berubah hanya pada ujung protein spike, yakni yang digunakan virus untuk menginfeksi inangnya. Ahmad pun menjelaskan, jika para ilmuwan terutama di bidang biologi molekuler telah mengamati, ada pola yang sangat berbeda terkait mutasi varian Omikron. Pertama, menurut dia, jumlah mutasi varian Omikron sangat tinggi dibandingkan varian Delta. Mutasi varian Omikron mencapai 30, sedangkan mutasi varian Delta adalah 8. Mutasi yang muncul 30 itu identik dengan mutasi yang sebelumnya kita ketahui. Kita masih mempelajari perangai seperti apa yang berubah ketika terjadi mutasi di 30 titik sekaligus, imbuh Ahmad. Lebih lanjut, Ahmad memaparkan bahwa jumlah mutasi virus yang berhubungan dengan mudahnya virus menyebar. Menjawab hal ini, dia menuturkan karena saat ini vaksin COVID-19 sudah tersedia, maka dengan adanya program vaksinasi, virus menghadapi target yang berbeda. Artinya, untuk mengatakan varian Omikron tidak berbahaya, kita harus tahu dulu populasi mana. Sebab, lanjut Ahmad, pastinya orang yang belum divaksinasi, lansia, atau orang dengan komorbid memang harus dilindungi, jangan sampai mereka terkena COVID apapun variannya. Sementara, dia mengungkapkan bahwa COVID-19 adalah penyakit yang masih terus dikaji oleh para ilmuwan. Para ilmuwan juga sedang memahami mengapa tidak banyak pasien bergejala berat
meski telah terkonfirmasi terinfeksi varian Omikron. Apakah nanti perlu booster atau tidak? Kita masih memantau kasus COVID pada mereka yang belum divaksin dengan gejala serius. Apabila nantinya terbukti, varian Omikron menyebabkan peningkatan gejala serius, serta persentase angka kematian antara orang yang divaksinasi dengan mereka yang tidak divaksin sama, maka pemberian vaksin dosis ketiga atau vaksin booster dinilai perlu. Hai pemirsa Selipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.